Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, dimanapun Anda berada, sedang di rumah, dalam perjalanan menuju kantor, atau di tempat bekerja. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi dari buku Ende, nomor 774 ayat 2. Ai hubu tudu takas hagugu undi Tuhan uduna satu dosa natungtung pasangapan las rohaku pasangapan ramar sambatu jolong ramar sambatu jolong ramar sambatu jolong ramar sambatu jolong. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Sabtu 27 Juni 2020 dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 6 mengatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Demikian firman Tuhan. Sang filsuf Konfusius lahir pada tahun 551 sebelum Masehi di negara Lu, sekarang disebut Provinsi Santung, Cina. Ia hidup di masa ketika negaranya sedang mengalami berbagai kekacauan. Korupsi merajalela, ancaman disintegrasi, kejahatan yang merajalela, degradasi moral, dan anarki intelektual. Pemikiran-pemikirannya masih relevan hingga sekarang. Misalnya sebuah respons intelektual terhadap sejumlah persoalan sosial politik yang sedang menggila di zamannya. Konfusius berpendapat, pada situasi semacam itu, pertama-tama yang harus dilakukan adalah pembetulan nama-nama. Maksudnya, nama-nama yang dikenakan kepada masing-masing orang harus dibetulkan dan disesuaikan dengan aktualitanya. Jika seseorang adalah penguasa, maka dia harus benar-benar menjadi penguasa yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memakmurkan rakyat. Memakmurkan, mengatur adalah meluruskan, bukan membengkokkan. Jika yang terjadi membengkokkan, misalnya melakukan korupsi, sehingga rakyat menjadi miskin dan menderita, maka penguasa itu tidak pantas disebut sebagai seorang penguasa. Ia hanya cocok disebut koruptor. Selanjutnya, seorang bapak
haruslah menjadi seorang bapak yang sesuai kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak, seorang ibu, dan anak juga demikian. Menurut Konfusius, ketidaksesuaian nama dengan aktualita, dengan kenyataan, akan melahirkan anarki dan degradasi moral dalam diri para cendekiawan. Konfusius percaya bahwa nama-nama itu telah ditentukan secara alamiah. Jika terjadi ketidaksesuaian nama dan kenyataannya, maka menurut Konfusius akan terjadi ketidakteraturan tindakan. Inilah kekacauan itu. Saudara-saudara, Allah kita, Bapanya Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta, Pemelihara. Dia kekal selama-lamanya, Alfa dan Omega. Kitab Kejadian menceritakan tentang permulaan dan asal-usul segala sesuatu. Kata kejadian berarti permulaan. Kitab ini menceritakan tentang permulaan langit, bumi, dan segala isinya. Kitab ini dimulai dengan memberi informasi tentang asal-usul alam semesta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Dialah Tuhan, dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia menciptakannya untuk didiami. Yesaya pasal 45 ayat 18. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Yesaya 45 ayat 12. Ia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Mazmur 145 ayat 5 sampai ayat 6. Mengapa Tuhan menciptakan segala sesuatu ini? Ia menciptakannya untuk kemuliaannya. Ya, kucipta untuk kemuliaanku. Sebagaimana dituliskan Yesaya pasal 43 ayat 7. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Melalui ciptaannya, Tuhan menyatakan kuasanya, kemuliaannya, dan hikmatnya. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 1. Dan Yeremia menuliskan pada pasal 10 ayat 6. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Allah. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Karena Tuhan adalah pencipta segala sesuatu, maka Dia sajalah yang patut atau layak dipuji dan disembah. Penyembahan yang kita lakukan adalah ungkapan kasih, penghormatan, dan ketaatan yang patut diberikan kepada Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada kemahakuasaan Tuhan, dan kita dengan sungguh-sungguh
harus melakukan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Pencipta yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar menerima kemahakuasaan-Mu atas seluruh ciptaan-Mu, agar iman kami bertumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 774 ayat 2. Aku tahu dengan benar kuat kuasa-Mu Tuhan, Tuhan yang tiada taranya, yang kekal dan maha mulia. Ku memuji, memuliakan Kau, ku puji, ku sembah Kau, ku puji, ku sembah Kau, ku puji, ku sembah Kau, ku puji, ku sembah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.